Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian kitab Sahih Al-Bukhari di kajian atau kitab yang pertama, yaitu Kitabu Bad'il Wahyi, yaitu kitab permulaan datangnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam ini adalah agama wahyu yang Allah turunkan kepada para anbiya, para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk mengajarkan, untuk mengembalikan umat bertauhid, untuk mengembalikan umat kepada jalan yang benar, jalan yang lurus setelah umat tersesat dalam kejahilian dan kebodohan. Maka para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan umat kepada jalan yang hanif, yang benar dan lurus. Dan Islam atau agama yang Allah turunkan kepada para nabi ini bukan dinisbatkan kepada nabi tersebut, tapi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dinullah. Jadi bukan agama Muhammad atau agama Nabi Musa atau agama Nabi Nuh dan seterusnya, tapi agama Allah yang disampaikan melalui para anbiya, para nabi. Beda dengan agama-agama yang lain. Kalau agama lain dinisbatkan kepada orangnya, seperti agama Nasrani dinisbatkan kepada Ansar atau penolong Nabi Isa, Nasran, atau agama Yahudi dinisbatkan kepada Yahuda, yaitu anak keturunan dari Nabi Yakub. Sedangkan Islam tidak disebut dengan agama Muhammad, tapi agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini penting kita pelajari? Kenapa Imam Bukhari memulai kitabnya dengan permulaan Kitabu Bad'il Wahyi? Karena Islam mulai atau tumbuh lahir ketika awal turun wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum wahyu turun, sebelum wahyu diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Islam belum ada, belum berbentuk Islam. Maka Imam Bukhari menuliskan kitabnya adalah permulaan wahyu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wahyu itu apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia mengucapkan sesuai hawa nafsunya. Jadi Nabi ketika berucap, ketika memberikan pesan, nasihat, arahan kepada umatnya, itu bukan dari hawa nafsu beliau. Tapi apa? Dari wahyu yang Allah turunkan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Jadi ketika beliau mengabarkan kepada kita tentang apa yang akan terjadi pada umatnya di akhir zaman, apa yang akan terjadi pada umatnya nanti, apa yang akan terjadi pada umatnya ketika di hari kiamat dan seterusnya, maka ini merupakan wahyu, bukan ramalan-ramalan dongeng belaka. Maka kita harus mempercayai, mengimani apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agama Islam ini agama wahyu, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan pula kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Bahwasanya apa yang diucapkan Muhammad ini bukan perkataan dirinya sendiri, tapi apa yang Allah ucapkan, yang Allah berikan kepada para nabi-nabi sebelumnya pun sama. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Apa wahyu? Dalam kitab Fathul Bari karya Imam Al-Bukhari, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan bahwasanya al-wahyu lughatan menurut bahasa al-i'lamu fi khafa, memberitahu dengan cara sembunyi. Ini wahyu. Jadi bukan dengan terang-terangan. Dia tahu, orang lain nggak tahu. Makanya bentuk wahyu atau turunnya
Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermacam-macam. Nabi merasa berat, berkeringat, bercucuran, ya. Yang lainnya biasa aja. Itu tandanya Nabi sedang diturunkan wahyu kepadanya. Al-i'lam fil khafa, memberitahu dengan cara sembunyi, orang tidak tahu. Sedangkan menurut syariah atau syar'an, wahyu adalah al-i'lamu bisyar'i, yaitu memberitahu yang berkaitan dengan masalah syariah. Ya. Makanya agama Islam ini, para jamaah sekalian, ikhwatul iman, itu agama yang bersumber dari wahyu. Tidak boleh kita mendasari atau berlandaskan agama ini pada keyakinan-keyakinan selain wahyu dari Al-Quran dan Sunnah. Dan penting pula ketika kita memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang memang dipastikan keilmuannya sahih, dipastikan akidahnya benar. Inilah pengambilan ilmu dari para ulama. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita mengambil ilmu akidah, fikih, dan seterusnya, harus berdasarkan kepada pengambilan ilmu yang benar dari ulama-ulama yang benar. Tidak ada terindikasi ajaran-ajaran yang sesat dan seterusnya. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu juga maknanya kalamullah al-munazzal 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Allah yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah wahyu. Dan pula disebutkan anna awwala ahwalin nabiyyin fil wahyi birru'ya. Bahwasanya pertama kali seorang nabi itu diberikan wahyu melalui mimpinya. Sebagaimana yang kita ketahui, kita pernah pelajari bahwasanya Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, yaitu dalam mimpinya. Dalam Al-Qur'an disebutkan qala ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya Ismail. Maka anaknya yang soleh ini menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyu turun kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya. Dan mimpi para nabi ini mimpi yang benar, ya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan selanjutnya dalam kitab ini Fathul Bari, inna awwala ma yu'ta bihil anbiya fil manam hatta tahda qulubuhum. Pertama kali datang wahyu kepada para nabi itu mulai dari mimpinya. Ini mimpi para nabi, ya. Bukan mimpi setelah nabi, ya, atau orang-orang yang ada selain para nabi, ya. Harus mimpi para anbiya baru mimpi yang benar. Kalau mimpi kita, ya, selain para anbiya, itu kadang ada mimpi yang benar, kadang ada hanya bunga tidur, atau malah mimpi buruk. Maka apa? Tidak boleh kita berlandaskan dalil kepada mimpi-mimpi yang kita lihat. Dalil atau landasan dalam beragama hanya kembali kepada Al-Quran dan kepada Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Sampai para nabi ini tahda qulubuhum, hati mereka menjadi tenang, ya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum menerima wahyu, ya, beliau bermimpi dan senang menyendiri di Gua Hira. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti atau untuk diajarkan pertama kali ayat itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Tsumma yanzilul wahyu ba'd fil yaqdhah. Kemudian wahyu turun kepada para nabi dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur atau dalam keadaan mimpi. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari di sini memulai hadisnya dengan hadis niat. Sebutkan haddatsan Al-Humaidi
Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi yaqul. Nah ini haddatsana ini disebut dengan uh, as-sanad, silsilah para perawi hadis. Ya. Maka semakin para perawinya ini orang-orang kredibel, kehafalannya kuat, terus tingkat kesolehannya tinggi, ya, dan orang-orang yang terpercaya, maka hadisnya pun akan menjadi hadis yang sahih, yang kuat. Tapi kalau salah satu dari mereka itu bermasalah hafalannya, bermasalah kesolehannya, ibadahnya, maka akan berpengaruh pada hadis yang diriwayatkan pula. Nah, Imam Bukhari ini, Masya Allah, beliau memilih mana kira-kira hadis yang memang sahih, yang mukhtasar, yang kuat. Maka dipilihlah dari 600.000 hadis yang beliau keluarkan tadi, sebanyak 7.275 hadis. Ya. Yang beliau rangkum, beliau tulis dalam kitab Al-Jami' Sahih. Ya. Dan itu pun tebal sekali, Masya Allah, jamaah. Tebal. Kitab Sahih Bukhari ini. Ya. Kalau kita pelajari, itu nggak cukup setahun, 2 tahun. Bisa bertahun-tahun lamanya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah berikan pada umat ini orang-orang cerdas seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan tersebut kepada kita semuanya. Dengan mempelajari karya-karya para ulama tersebut. Dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena sumber petaka atau sumber kesengsaraan adalah kebodohan. Ketika kita berilmu, ketika kita mempelajari ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Dan kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang pertama, Sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar qala. Saya mendengar kata Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Saya mendengar Umar bin Khattab berkata di atas mimbar. Qala, Umar mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Aw imra'atin yankihuha. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya adalah sesungguhnya amalan tergantung kepada niat kita. Dan setiap manusia, setiap orang memiliki niatnya masing-masing. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia, dia hijrah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tujuannya untuk mendapatkan dunia, yusibuha. Pasti dia akan mendapatkan dunia tersebut. Awi ilam ro'atin yankihuha. Atau dia niatnya untuk hijrah, menikahi seorang perempuan, yankihuha. Pasti dia akan menikahi perempuan tersebut. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya tergantung niat yang dia inginkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Imam Bukhari menempatkan hadis ini di hadis Bad'ul Wahyi? Padahal tidak ada hubungan antara hadis ini dengan permulaan wahyu. Ulama di sini, para ulama, khususnya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, lam yaqsid, Ibnu Rashid mengatakan, lam yaqsid Al-Bukhari bi iradihi siwa bayani husni niyatih. Jadi Imam Bukhari menuliskan kitab hadis Innamal a'malu binniyat, tujuannya untuk mengingatkan dirinya bahwasanya dia niat menulis kitab ini adalah lillahi ta'ala, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya penting jamaah sekalian, ya, kalau kita tidak ingin dikecewakan oleh manusia, tidak ingin, ya, sakit hati oleh manusia, maka niatkan semua yang kita inginkan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, Allah malu kalau kita berdoa kepadanya tidak diberikan, tidak diijabah doa-doa tersebut. Maka ketika kita berdoa, meminta kepada Allah keistiqomahan,
hati yang bersih, maka insya Allah Allah akan mengijabah doa-doa kita. Ya. Karena ijabah doa itu pasti Allah akan ijabah, entah diijabah langsung di dunia atau dihindarkan dari musibah atau nanti menjadi tabungan di akhirat kelak. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana niat baik Imam Bukhari ini di awal penulisan kitab, beliau mengingatkan dirinya sendiri agar niat yang dia sampaikan dalam hatinya ditulis, menuliskan hadis hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan apa yang Imam Bukhari inginkan. Dan kitabnya ini menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Makanya penting ketika kita ingin melakukan segala hal apapun yang berkaitan dengan ibadah, apalagi atau hal yang duniawi sekalipun, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja menjadi seorang guru contohnya. Bukan hanya materi, bukan hanya gaji yang kita dapatkan, tapi apa? Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajarkan kebaikan, ya. Sampai hewan-hewan melata pun mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Kalau kita tujuannya hanya dunia, materi dan seterusnya, maka akan hilang di dunia ini setelah kita mati. Tapi kalau kita tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala, maka akan kekal selamanya meskipun kita sudah tiada, sudah wafat. Maka ini Imam Bukhari sudah nggak ada orangnya. Sudah nggak ada ratusan tahun lamanya. Tapi apa? Namanya masih dikenang sampai sekarang. Karena apa? Ikhlasnya dia pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya Mas sekalian. Ketika kita mengerjakan sesuatu, ya, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar Allah yang mengekalkan nama kita, yang mengekalkan amal kita, ya. Ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Tapi kalau kita banyak berharap kepada manusia, banyak meminta kepada manusia, maka pasti kita akan merasa kecewa. Maka pasti kita akan dikecewakan oleh manusia. Maka berharap yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula dalam hadis yang tadi bahwasanya barang siapa, setiap orang memiliki niatnya masing-masing. Setiap kita punya niatnya masing-masing. Ada orang yang niatnya pergi umroh contohnya ke Mekah hanya untuk refreshing. Ada orang yang niat pergi ke Mekah umroh niatnya untuk shopping. Ada orang yang niat pergi umroh hanya untuk beribadah, untuk bertaubat. Maka apa? Setiap orang punya niatnya masing-masing. Dan Allah akan berikan sesuai apa yang dia niatkan. Kalau kita niatnya karena dunia, maka dunia akan kita dapatkan. Tapi kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dunia kita akan dapat, akhirat pun kita akan dapat. Tapi kalau dunia semakin kita kejar, maka apa? Dia akan semakin menjauh. Tapi kalau akhirat yang kita kejar, justru dunia yang akan datang kepada kita dalam keadaan terhina. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, penting dalam hal apapun, maka hadis ini menjadi kaidah dalam kita beramal soleh, dalam kita beribadah. Kembali kepada niat kita. Untuk apa kita beribadah? Innamal a'malu binniyat. Seluruh amalan tergantung kepada niatnya. Kalau kita niatnya mencari nafkah hanya untuk mendapatkan uang saja, maka uang yang akan kita dapatkan di dunia ini. Tapi kalau kita niat mencari nafkah untuk menggapai ridho Allah dengan cara yang halal, untuk menafkahi keluarga, berinfak kepada keluarga kita, maka infak yang sungguhnya kepada keluarga kita dulu, terlebih dahulu kepada diri kita, baru kepada kerabat-kerabat dekat kita. Maka kita akan mendapatkan pahala infak tersebut. Tapi kalau kita hanya urusan dunia saja dunia, maka apa? Tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, niat itu adalah ibadah yang ada dalam hati. Tidak ada orang yang tahu niat kecuali kita dengan Allah, ya. Tidak boleh kita menghakimi seseorang, oh dia niatnya nggak benar, oh dia niatnya
hanya ingin dilihat orang, dia niatnya riya, dia niatnya dan seterusnya. Kita menghakimi niat seseorang, kita nggak tahu. Ya. Kita tidak boleh menghakimi niat seseorang. Yang tahu niat hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya sikap husnudzon kita kepada sesama kaum muslimin. Karena niat yang tahu hanya dia dengan Allah. Karena perkara niat adalah perkara hati, amalul qalbi. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Niat ini bisa mengecilkan pahala, padahal amaliyahnya besar. Ya. Dan bisa membesarkan pahala, padahal amaliyahnya kecil. Ini tergantung kepada niat. Contohnya, ketika seorang pergi berjihad, ya ini kan besar. Amaliyah besar, amalan yang besar. Mengorbankan hartanya, jiwanya, waktunya, pergi berjihad. Ya. Ini sesuatu yang berat. Kita menyumbang saja nih 1.000, 2.000 itu merasa berat. Ya. Apalagi pergi jihad dan dia mengorbankan nyawanya, satu-satunya dia miliki. Ya. Berat. Tapi kalau dia niat jihad hanya karena ingin disebut pahlawan, superhero, pemberani dan seterusnya, maka amalan besar ini akan menciut menjadi kecil, bahkan tidak ada di hadapan Allah karena niatnya hanya ingin disebut pahlawan saja. Tapi kalau kita niat jihad besar nih amalannya karena Allah, ingin meninggikan kalimat Allah, li'ilai kalimatillah, menggapai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Itu kembali kepada niat kita, ya. Jadi niat ini bisa merubah yang tadinya kebiasaan menjadi ibadah. Bisa yang tadinya amaliyahnya kecil menjadi besar karena niat kita. Makanya penting dalam niat. Ibadah apapun itu pasti harus dimulai dengan niat. Dan niat itu amalul qalbi. Ya. Amaliyah hati, qalb, bukan amaliyah lisan. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan atau berniat, cukup kita berazam dalam hati kita. Tidak perlu kita ucapkan niat tersebut. Kita mau sholat, tidak perlu kita ucapkan usoli dan seterusnya. Karena apa? Kita sudah pergi ke masjid dan berazam dalam hati, maka kita sudah niat melaksanakan sholat. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, niat ini penting. Apa yang membedakan puasa kita, puasa wajib dengan puasa sunnah adalah niat. Ya, yang tahu niat baik buruknya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Bukhari di sini beliau mengingatkan dirinya sendiri agar niat ketika dia menuliskan kitab ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi kaidah yang penting ketika kita beribadah. Ibadah apa saja. Ibadah tadi yang ibadahnya besar tapi bisa menjadi kecil gara-gara niat. Ada amaliyah yang mungkin terlihatnya sepele, ya, tapi bisa besar azabnya atau siksanya gara-gara niat. Contohnya dalam hadis, ketika ada dua orang ingin melewati suatu kampung, ya, perkampungan, dan kampung ini adalah penyembah berhala. Para penduduknya semuanya menyembah berhala. Dua orang ini ingin melewati kampung tersebut, maka dicegat oleh penjaga kampung ini. Kalau kalian mau lewat ke kampung ini, harus memberikan sesembahan kepada berhala-berhala kami. Maka mereka bilang, kami nggak punya apa-apa untuk diberikan. Maka berikanlah walaupun hanya seekor lalat. Yang pertama, orang pertama ini memberikan seekor lalat dan disembahkan kepada berhala mereka dan dibolehkan melewati kampung tersebut. Yang kedua, orang ini tauhidnya kuat, akidahnya kuat, imannya kuat. Maka dia bilang apa? Saya tidak mau menyekutukan Allah walaupun dengan seekor lalat. Lalat gak ada harganya. Ya, kecil, amalan kecil. Tapi apa? Dampaknya besar. Karena apa? Dia menyekutukan Allah dengan syirik. Memberikan sesembahan ini kepada patung tersebut, berhala tersebut. Maka dia tidak mau, akhirnya dihukum dan dipenggal kepalanya. Tapi yang pertama tadi wafat dan masukkan ke dalam neraka, naudzubillah. Yang kedua, wafat Allah masukkan ke dalam surga karena niat, ya. Niat. Padahal niatnya hanya tidak mau memberikan sesembahan kepada berhala tersebut seekor lalat. Tapi karena niatnya tulus, niatnya besar, ingin mengabdi, ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya. Maka ada beberapa orang, ya, kisah yang dia belum pernah melakukan amal soleh apapun, tapi karena niatnya dalam hati benar, maka Allah muliakan orang tersebut dan masukkan ke dalam surganya.
Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menjadi pengingat untuk kita semuanya, ya. Ini dalam perkara hijrah. Ketika seorang hijrah berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Anak hijrah adalah berpindah dari tempat yang tidak kondusif di dalam beribadah. Contohnya, pindah ke tempat yang lain yang bisa menolong dia untuk beribadah kepada Allah. Niat hijrahnya apa? Ada kan orang yang niat pergi atau pindah itu karena urusan bisnis atau urusan duniawi atau ingin menikahi orang yang ada di tempat tersebut. Maka Allah akan berikan niatnya tersebut. Tapi ada orang yang hijrah dari tempat yang tidak kondusif dia untuk menimba ilmu, untuk menjadi orang soleh ke tempat yang lebih kondusif, yang banyak orang soleh bisa belajar di situ, maka Allah akan berikan kemudian dia juga dalam niat baiknya tersebut. Kayak jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niat ini penting. Ketika kita ingin memiliki ibadah, memiliki pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan hati kita. Perhatikan niat kita dalam beribadah. Kalau niat kita melenceng, ya, niat kita tidak benar, maka apa? Allah tidak akan berikan keberkahan kepada kita semuanya. Nauzubillahi min dzalik. Allah a'lam shawab. Semoga hadis yang pertama ini, hadis di kitab Sahih Al-Bukhari, bisa memberikan kepada kita motivasi, memberikan kepada kita banyak pelajaran. Di antaranya adalah kita harus sering-sering memperbaiki hati kita, memperbaiki niat kita, untuk apa kita bekerja, untuk apa kita belajar dan seterusnya, agar apa yang kita kerjakan akan berbuah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karena duniawi, kalau karena hanya perkara yang sifatnya dunia, maka tidak akan mendapatkan pahala apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.